Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita dapat mengadakan kembali kegiatan Langgar Kidul secara online pada malam hari. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selamat datang kepada pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Imawan Ari Susanto selaku Ketua RPK DPP IMM periode 2018-2020. Selamat datang juga kepada partisipan yang ada di Zoom maupun yang nantinya akan melihat tayangan ulang pada YouTube IMM Bantul. Tema Langgar Kidul pada malam hari ini yaitu Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Langsung saja boleh kepada Imawan Ari Susanto untuk menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Kepada Imawan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pada IMM Bantul yang kami banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam forum Zoom meeting dalam rangka menuntut ilmu, berdiskusi bersama. Semoga apa yang kita tempuh ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu pengetahuan mudah masuk ke dalam diri kita. Selawat bersalam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini dalam rangka membawa misi kebajikan, misi pencerahan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Baik teman-teman IMM Bantul yang kami banggakan, karena saya baru dihubungi kemarin sore sehingga saya tidak berkesempatan untuk membuat catatan-catatan dalam PowerPoint ataupun naskah gitu, naskah Word, maka mungkin semoga apa yang saya sampaikan nanti sedikit banyak tetap mendapatkan benang merah sebagaimana yang dikehendaki teman-teman dalam rangka tema gerakan intelektual profetik. Nah, wacana gerakan intelektual profetik itu sepanjang pengamatan saya yang menuliskan di dalam bentuk buku adalah Mas Abdul Halim Sani. Teman-teman nanti bisa membaca itu. Sudah ada terbitan yang kedua revisi. Judulnya kalau tidak salah yang Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Nah, nanti kalau teman-teman ingin baca secara panjang lebar Gerakan Intelektual Profetik, mungkin bisa membaca bukunya Mas Abdul Sani. Nah, dalam kesempatan ini saya mungkin akan sedikit mengurai secara singkat, itu menurut pandangan saya tentang gerakan intelektual profetik. Karena kita menisbahkan diri gitu. Organisasi kita misalkan Muhammadiyah gitu, menisbahkan diri kepada nama Nabi Muhammad, ya kan? Maka misi profetik yang menjadi pandangan kita adalah misi kenabian itu. Berarti
segala upaya yang dilakukan oleh Nabi itu pada akhirnya akan menjadi pijakan kita dalam berbicara intelektual prophetic. Berarti dalam hal ini, yang pertama, yang pendekatan intelektual prophetic itu kita merujuk kepada beberapa pengalaman Nabi gitu ya, berarti dalam perspektif sejarah. Nah, yang kedua, kita mungkin bisa melihat dari kerangka Quran, bagaimana mewujudkan atau menghendaki intelektual prophetic itu seperti apa. Nah, setidaknya mungkin nanti dua pendekatan itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh siapa yang telah memperlakukan atau telah menerapkan intelektual prophetic itu di dalam Muhammadiyah. Sampai nanti bagaimana cita-cita intelektual prophetic di tubuh BMX. Nah, dalam pendekatan sejarah kita sudah banyak mengenal gitu beberapa pola gerakan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau periode Mekah misalkan, atau kita sebut sebagai periode dakwah gitu ya. Periode Mekah misalkan ditekan dalam perwujudan intelektual dalam hal monoteisme, ya. Mengajak atau menyeru kepada umat di Mekah itu dalam rangka mewujudkan makna ketuhanan yang satu. Nah, kemudian di periode kreatif itu berkaitan dengan akidah tauhid. Di periode Madinah, gitu. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa periode itu adalah periode kemasyarakatan gitu ya. Peran sosial politik itu lebih ketatanegaraan. Nah, Nabi berperan dalam mewujudkan peradaban di Madinah. Nah, apa yang dilakukan Nabi gitu di periode Madinah misalkan, tentu dalam rangka mewujudkan makna profetik itu sendiri, pesan dari Tuhan gitu. Bagaimana mewujudkan tatanan kota yang beradab. Dalam rangka mencapai keberadaban itu tentu perlu upaya intelektual. Nah, nanti bagaimana intelektual yang dimaksud profetik itu kita lihat dalam Quran misalkan. Kalau Pak Guntur Wijoyo merumuskan ilmu sosial profetik gitu dengan landasan etikanya dalam surat Ali Imran 110 itu. Yang teman-teman sudah hafal itu. Ya. Asumtum khairu ummah rijalinas Nabi Muhammad ada 3 nilai etika dalam misi profetik yang dirujuk oleh Prof. Kunto. Yang pertama ma'ruf itu yang disebut dengan istilah Pak Kunto dalam ilmu sosial profetik itu sebagai humanisasi. Nah, kemudian mencegah kemungkaran oleh Pak Kunto didefinisikan atau dikenalkan menjadi liberasi. Jadi tadi mengajak kepada kebaikan itu dimaknai sebagai humanisasi, kemudian mengajak kepada
membela meniadakan kemungkaran itu sebagai bentuk dari liberasi, dan puncaknya transendental, gitu. Wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah 3 landasan etika profetik yang menurut Prof. Kunto menjadi model gerakan, gitu ya. Jadi menebar kebajikan, mencegah kemungkaran, kemudian wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu yang pendekatan kedua, gitu. Jadi ada etika itu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan siapa kiranya. Tapi sebelum masuk ke contoh, saya ingin menjelaskan lagi terkait dengan keberpihakan. Ini misi profetik itu berarti tadi selain etika itu, menurut Prof. Kunto itu ada keberpihakan. Keberpihakan itu kepada siapa? Ada 2 terminologi yang dikenalkan. Satu diksi du'afa, yang kemudian yang kedua Ustadz Afin, gitu. Nah, du'afa ini ditafsirkan oleh Prof. Kunto sebagai wujud dari keterbelakangan berdasarkan keadaan murni. Misalkan di Gunung Kidul tanah tandus, jadi sulit untuk melakukan cocok tanam misalkan, karena daerahnya yang batu-batuan. Nah, itu du'afa. Dalam konteks sosial, Prof. Kunto mengatakan seperti itu. Nah, sedangkan Ustadz Afin dia artikan sebagai keterbelakangan diakibatkan oleh manusia, baik sosial, politik, ataupun ekonomi. Jadi keterbelakangan yang disebabkan oleh manusia. Apa misalkan ada di satu daerah, gitu, ada masyarakat menghuni suatu tempat, tapi kemudian ternyata di dalamnya misalkan dianggap letaknya strategis untuk bisnis, maka kemudian dilakukan negosiasi tempat, ya, dengan para kaum pemodal misalnya. Nah, karena tidak terjadi titik temu dengan keterpaksaan dan dengan segala cara-cara yang dilakukan, akhirnya masyarakat kalah. Itu dikatakan sebagai Ustadz Afin. Nah, maka kemudian di dalam tradisi Muhammadiyah, bentuk intelektual profetik itu sudah terwujud sesungguhnya. Jadi kita nggak perlu cari contoh-contoh yang lain. Saya rasa Muhammadiyah sedari awal berdirinya juga sudah memberikan rambu dan rel pijakan dalam rangka intelektual profetik. Nah, dari sini saya ingin menyimpulkan agar teman-teman tidak terlalu pusing. Tadi bahwa misi profetik itu adalah dilandaskan oleh Quran, gitu ya, tentu yang pertama. Kedua, sejarah Nabi, gitu, dalam mewujudkan peradaban. Kedua, intelektual profetik itu berarti punya etika. Etikanya ada 3 tadi, bahwa di dalam Ali Imran tadi 110 ada liberasi, humanisasi, dan juga transendental. Nah, selain itu, maka dia ada keberpihakan.
Nah, keberpihakan itu kepada dua apa, mustadafin, atau kepada nilai-nilai kebenaran gitu. Dalam rangka humanisasi itu tadi. Nah, jadi intelektual prophetic menurut saya adalah segala upaya pemikiran, gitu ya, segala upaya pemikiran yang diikhtiarkan oleh manusia dalam rangka membuat kemaslahatan, ya, yang kemudian memiliki pijakan keberpihakan yang jelas, baik terutama pada nilai-nilai agama, keadilan. Nah, kalau misalkan kepada keberpihakan, begitu juga dengan atau mustadafin atau du'afa tadi. Nah, setelah itu saya ingin menyontohkan, apakah benar Muhammadiyah sudah menerapkan gerakan intelektual prophetic? Menurut saya sudah. Apa dasarnya? Yang saya sebut tadi, di Muhammadiyah dikenal dengan teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itu bagaimana teman-teman ketahui bersama memiliki pijakan gitu, untuk beramal gitu. Bagi orang-orang yang lemah tadi, Ustadz Afin. Nah, itu yang kiranya praktek dari gerakan intelektual prophet. Maka di dalam surat itu celakalah bagi orang yang sholat kalau tidak beramal gitu ya, tidak memperhatikan anak yatim misalkan. Berarti sebagaimana etika profetik tadi yang sesuai Imran memiliki ketersambungan bahwa pengabdian kita terhadap Tuhan itu harus selaras dengan perilaku kita kepada manusia. Maaf ya, ada telepon. Itu apa, selaras, maka ada istilah yang dipopulerkan gitu, atau yang sering kita kenal, ada apa, kesalehan individu dan kesalehan sosial. Nah, garis benang merahnya hampir sama. Nah, apa bentuk konkretnya gitu? Ya, Ki Ahmad Dahlan itu saat mengajarkan surat Al-Ma'un, ya, dia tidak beliau tidak hanya sebatas melakukan hafalan gitu, tetapi mempraktekkan dengan melihat kondisi sosial politik pada saat itu. Padahal dulu masih dalam kerangka belum kemerdekaan ya, perang kemerdekaan, tetapi peran-peran yang dilakukan oleh Ki Ahmad Dahlan sudah sangat berkemajuan, memiliki misi profetik. Maka saat belajar surat Al-Ma'un itu misalkan selama lebih kurang 4 bulan misalkan, nah itu langsung dalam praktek. Maka kalau dikisahkan dalam bukunya misalkan Prof. Munir Mulkan, ada muridnya yang bertanya, kenapa kita terus mengulang-ulang ini? Nah, kemudian Ki Ahmad Dahlan menanyakan, apakah kamu benar-benar sudah memahami dan mengamalkan? Nah, itu pertanyaan mengamalkan itulah kemudian yang dalam wujud intelektual prophetic itu memiliki misi dan gerak yang nyata. Nah, itulah misi intelektual prophetic. Nah, Ki Ahmad Dahlan ternyata sudah melakukan itu sejak dulu kala, sejak awal berdirinya. Berarti Ki Ahmad Dahlan saya mengkategorikan salah satu adalah orang yang menerapkan gerakan intelektual prophetic. Nah, itu menjadi penting.
sebelum melakukan gerakan tentu Kiai Ahmad Dahlan membuat grup gitu, grup diskusi gitu. Kalau istilah sekarang diskusi gitu. Kalau dulu grup ngaji gitu. Maka misalkan beliau dengan murid-muridnya, 4 orang muridnya atau berapa gitu, intens terus berdiskusi, membicarakan ihwal kehidupan pada saat itu gitu. yang kiranya tidak melangit tapi membumi gitu ya. Nah itulah visi profetik itu. Jadi tidak hanya sekedar nongkrong dari satu nongkrongan dari malam ke malam, tetapi tongkrongan itu harus jelas upayanya. Nah, Kiai Ahmad Dahlan sudah memulai itu sejak tahun 1900-an awal gitu. Dan ini merupakan misi profetik yang luar biasa saya rasa, sehingga nampak Muhammadiyah mampu bertahan hingga saat ini gitu, karena diilhami oleh intelektual profetik itu tadi. Jadi intelektual yang tidak sekedar berwacana, tidak sekedar abstraksi wacana, tetapi dia mampu mewujudkan dalam bentuk amal-amal soleh itu tadi. Nah itulah sebenarnya wujud dari gerakan intelektual profetik. Lalu bagaimana dengan IMM? Saya rasa IMM sebagai generasi muda Muhammadiyah yang dianggap sebagai aktor intelektual harusnya mampu melanjutkan visi dan misi Kiai Ahmad Dahlan itu dalam rangka mewujudkan amal soleh gitu ya. Jadi soleh secara individu juga soleh secara sosial gitu. Kalau istilahnya Pak Amin Rais adalah tauhid yang murni dan tauhid sosial gitu. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan intelektual profetik. Nah, saya menangkap itu. Jadi, misi sosial profetik itu harus membumi. Maka saya teringat puisinya Prof. Kunto gitu. Panjang saya tidak hafal, tetapi intinya ketika malaikat menawarkan kepada beliau misalnya untuk berjalan di atas mega, maksudnya di langit gitu. Prof. Kunto bilang dia akan menolak karena kakinya masih membumi. Nah, sepertinya Prof. Kunto ini terinspirasi oleh tulisan Iqbal gitu ya, di buku Membangun Kembali Pemikiran Islam yang ditulis Muhammad Iqbal itu, bahwa ada kisah di dalam buku itu di beberapa gitu di awal tulisannya mengatakan bahwa ada filsuf dari Gonggong itu mengatakan bahwa kenapa Nabi Muhammad sudah sampai ke puncak bertemu Tuhan kok kembali ke bumi. Nah, kata filsuf itu seandainya dia yang ketemu Tuhan, maka dia tidak akan kembali lagi. Nah, disitulah kita tertangkap bahwa misi Nabi Muhammad ke puncak bertemu Tuhan itu kemudian tidak kemudian lalai, tetapi kembali ke bumi. Ya, untuk apa? Untuk membangun peradaban-peradaban di muka bumi ini sebagaimana mestinya. Makanya kemudian Prof. Kunto mengatakan dia tidak mau naik ke langit-langit gitu, karena kakinya masih di bumi sampai Mustad Afin diangkat derajatnya. Nah, itulah misi intelektual profetik. Jadi misi intelektual profetik harus jelas sampai tataran praksis. Ya kalau kita minjem istilah Prof. Kunto itu tadi sampai Mustad Afin terangkat. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Bisa diskusi lebih lanjut atau mau sudahi juga tidak apa-apa gitu. Semoga memberikan sedikit
pemahaman gitu dan wawasan bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya sebentar. Baik. Mohon maaf suaranya agak bergema karena dekat dengan laptop. Oke. Terima kasih atas pembahasan dari Imawan Ari Susanto. Mungkin kepada teman-teman yang ada di Zoom, jika ada pertanyaan boleh dipersilahkan. Baik. Jika teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin nanti setelah diskusi ini di-up ke YouTube atau ke teman-teman sudah mendengarkan ulang, bisa menyusul pertanyaannya. Namun dari saya sedikit bukan mengomentari sih, konklusi sebenarnya. Alhamdulillah di sini Imawan Ari telah menjelaskan dengan jelas tetapi cukup singkat, yang mana kita dapat menangkap poin-poin pentingnya dari tema kita pada malam hari ini, yaitu Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Yang mana sebenarnya gerakan intelektual profetik ini sendiri telah ada landasannya di Al-Quran, kemudian sudah diterapkan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yang mana nanti diharapkan kita semua dapat melanjutkan penerapan gerakan intelektual sendiri. Mungkin dikarenakan kita kekurangan orang pada malam hari ini, nanti boleh mohon izin ya Imawan Ari Susanto, jika nanti ada pertanyaan saya susul pertanyaannya ya. Ya. Mungkin sebagai jika tidak ada sesi tanya jawab pada malam hari ini, kita langsung saja ke closing statement dari Imawan Ari. Kepada Imawan dipersilahkan. Baik. IMM sebagai nafas intelektual di Muhammadiyah tentu memiliki tugas yang tidak mudah. Maka teman-teman terus harus mengasah kemampuan intelektualnya, intelektual yang profetik, intelektual yang membumi, intelektual yang memberi kebermanfaatan di lingkungannya, intelektual yang tidak membuatnya sombong, tetapi semakin merunduk karena bentuk dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, itu tadi closing statement dari Imawan Ari. Terima kasih kepada pemateri pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan atau menyampaikan atau berbagi ilmu. Maaf, saya ulangi. Yaitu tadi closing statement dari Imawan Ari.
Mungkin saya akan menutup kegiatan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya atau nanti juga akan muncul pada YouTube IMM. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan pada keseluruhan kegiatan pada malam hari ini. Akhir kata, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.